Shalom, selamat malam bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Pada malam hari ini kita kembali dalam Gita Ministry ketika kita akan belajar Alkitab bersama. Saudara yang kekasih dimanapun saudara berada, pada saat ini ketika kita tiba pada akhir atau menyelesaikan weekend kita, saudara boleh terhibur dan bersukacita oleh karena firman Tuhan pada malam hari ini. Saya coba menyapa sahabat Gita Ministry yang ada di Indonesia bagian timur. Mungkin saudara saat ini sudah mempersiapkan untuk istirahat, tidur, karena besok mungkin akan melakukan aktivitas. Dan sahabat Gita Ministry yang ada di Indonesia Barat. Tentu saudara-saudara pada malam hari ini, kita akan bersyukur oleh karena kita akan mempelajari sebuah pelajaran materi yang sangat-sangat membuat kita untuk mengerti dan membuka wawasan rohani kita. Benarkah ada neraka? Karena ada banyak alasan, ada banyak orang mempelajari, bahkan ada banyak yang mengajarkan tentang neraka itu di mana, bagaimana neraka itu, dan juga hal yang lain. Tentu saudara-saudara, malam ini kita akan membahas itu dengan hamba Tuhan, Pendeta Dr. Hemat Sibuya, salah satu gembala gereja Advent yang ada di DKI Jakarta. Dan tentu, bila mana saudara menikmati akan pertemuan kita malam ini, belajar Alkitab bersama. Walaupun tadi ada beberapa hal gangguan teknis, tetapi Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Dan bila mana saudara melihat kami di sini menggunakan pakaian atau kostum merah atau putih, ini juga menandakan bahwa kita akan bersukacita walaupun di saat pandemik ini, bahwa negara yang kita cinta ini, Republik Indonesia, akan berulang tahun pada hari Selasa nanti, 17 Agustus, yang mana kita akan rayakan dan doakan bersama agar pemerintahan kita ini boleh luput dari COVID dan juga kita akan boleh tetap bersukacita dalam NKRI ini. Untuk itu kita akan belajar bersama. Kita undang Pendeta Wendra Situmorang akan membuat kita dalam doa pembukaan ini. Silakan Pendeta Wendra Situmorang. Baik, selamat malam buat kita semuanya. Kita bersatu hati, kita bersatu dalam doa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Kami puji dan sembah Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami, oleh karena Engkau adalah Allah yang patut kami sembah. Kami berterima kasih atas berkat Tuhan, penjagaan Tuhan kepada kami di sepanjang satu hari aktivitas yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini Bapa, kami dapat bersama walaupun melalui virtual Zoom ini dan juga Facebook dan media lainnya untuk dapat mendengarkan firman Tuhan yang akan dibagikan oleh hamba Tuhan Pendeta Hasibuya. Kiranya Tuhan, firman yang akan dibagikan itu biarlah menjadi benih yang subur di dalam hati kami, agar kami dapat mengerti firman yang akan dibagikan firman oleh hamba Tuhan ini, sehingga kami akan dapat bertumbuh di dalam iman, di dalam kehidupan kami sehari-hari lebih dekat ke hadapan-Mu. Kiranya urapan Tuhan menjadi bagian hamba-Mu, Pendeta Hasibuya, sebagai pembicara pada malam hari ini, agar ketika hamba-Mu ini berbicara, biarlah firman Tuhan saja yang dibagikan kepada kami, sehingga iman kami dapat terangkat. Begitu juga Tuhan segala perangkat yang kami akan gunakan, biarlah Tuhan campur tangan dalam hal segala sesuatunya, sehingga semuanya berjalan dengan baik dan teratur. Kemuliaan buat Tuhan dan berkat buat kami. Para pemirsa, sahabat Gita Ministry dimanapun mereka sekarang berada, yang menyaksikan acara ini, Tuhan berkati mereka, Tuhan kiranya melindungi mereka, dan ketika kami bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah berkat surga juga menjadi bagian kami semua.
Terpujilah Engkau Tuhan, mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan oleh karena doa yang telah dibekali oleh Pendeta Wendra bagi kita pada saat ini. Dan kalau saudara melihat pada malam hari ini, kami akan menyapa pemirsa yang telah menyaksikan akan tayangan Gita Misteri. Ada Ibu Lasmaria Simbolon, ada juga Ibu Nurlelan Sinaga, ada juga Bapak Bertin Ponamon, ya, dan mungkin Pak Bertin ini dari Kalimantan. Terima kasih Pak, memang senang belajar firman Tuhan hari ini. Dan ada juga Ibu Ice, ya. Dan tentu saudara-saudara, bila mana saudara menyaksikan tayangan ini dan pelajaran malam ini, jangan lupa, bila mana Anda memiliki pertanyaan, saudara dapat untuk memberikan di kolom chat kita ini, ya, di kolom komentar, bahwa saudara rindu belajar firman Tuhan dan saudara akan bertanya. Nanti narasumber akan menjawab. Nah, untuk itu kita akan mendengarkan lagu pujian dari keluarga Pendeta Hari Susanto. Bila trompet Allah berbunyi, akhir zaman tiba, hidup kekal dan mulia tersedia. Bila orang yang selamat dihimpunkan di sana, dan namaku kan dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Pada pagi cerah itu orang saleh bangkitlah, dan kemuliaan Yesus diberikannya. Bila umat pilihannya tiba di seberang sana, dan namaku kan dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Kerjalah bagi Tuhanmu pada pagi dan petang, kabarkanlah keajaiban kasih-Nya. Bila hidup ini tamat dan kerja usai sekarang, dan namaku kan dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Terpujilah Tuhan, bila mana ada namaku dipanggil. Tentu kita sepakat, dan pemirsa dimanapun Anda berada, sahabat Gita Ministry, inilah menjadi kerinduan kita, bahwa bila mana nama kita dipanggil, tentu kita akan masuk dalam kerajaan surga. Shalom, Pendeta Hemat Sibuya. Apa kabar, Pendeta? Salam. Luar biasa, puji Tuhan. Amin. Ini sepertinya sama juga ya, menggunakan dress code, dasi merah, dan kemeja putih. Ya, tentu ini merupakan sambutan kemerdekaan kita. Begitu Pendeta ya? Amin. Amin. Oke, kita akan belajar mengenai benarkah ada neraka. Ya. Nah, ini bagaimana nih Pendeta? Nanti kita mungkin akan diskusi, dan nanti mungkin ada pertanyaan dari sahabat Gita Ministry, boleh di chat di kolom komentar,
ataupun call center kami. Silakan Pendeta Sebuya, media ini kami berikan. Ya, salam, selamat malam. Apakah jelas suara saya? Jelas, Pendeta. Jelas ya. Baik. Terima kasih kepada keluarga Pendeta Hari atas lagu pujian. Dan malam ini Pendeta Gibson memberikan saya judul ini. Dia buat, benarkah ada neraka? Ini kalau ditanya benarkah ada neraka? Karena kita belajar Alkitab, harusnya apa ajaran Alkitab tentang neraka? Nah, ini sebenarnya lebih bagus ya. Kalau saya bilang benarkah ada neraka? Kalau saya bilang ada, di mana neraka itu? Kalau saya bilang tidak ada neraka, kenapa ada kata neraka? Baik, ini sungguh sangat menarik, saudara. Baik, kita tahu bahwa pokok pembahasan tentang neraka ini banyak pro kontra dan pertentangan. Pernah juga saya mendengarkan satu rekaman video dari gereja lain yang mengatakan bahwa gereja Advent tidak mempercayai ada neraka. Sebenarnya gereja Advent hanya percaya kepada Alkitab. Kita akan lihat nanti apa ajaran Alkitab tentang neraka itu. Baik, saudara, saya mau tampilkan sebagai berapa ayat-ayat di sini. Saya share screen. Ya, ini yang saya diberikan judul, benarkah ada neraka? Baik. Saya atur dulu. Baik, benarkah ada neraka? Kita akan lebih dahulu mencari tahu apa itu neraka. Neraka, arti neraka, kalau kita baca dalam Kamus Bahasa Indonesia, alam akhirat, tempat orang kafir dan orang durhaka mengalami siksaan dan kesengsaraan. Neraka menurut kamus ini ialah tempat siksaan dan tempat kesengsaraan. Dan kalau kita baca di Webster's Dictionary, dikatakan another world in which the dead continue to exist. Jadi dunia di bawah tanah ini, yang mana orang mati terus ada di sana. Jadi ini timbul keyakinan bahwa neraka itu adalah tempat penyiksaan yang ada di bawah tanah di sana. Kemudian dikatakan a place or state of misery, torment, or wickedness. Suatu tempat atau negeri penderitaan, penyiksaan, dan kejahatan. Jadi itu pemahamannya neraka. Kalau neraka yang seperti ini kah yang dimaksudkan? Apakah Alkitab mengajarkan neraka seperti ini?
Jadi kalau dikatakan benarkah ada neraka, harusnya benarkah ada neraka seperti ini di Alkitab? Berbagai pandangan yang muncul, kalau neraka itu adalah suatu tempat penyiksaan, maka itu sangat bertentangan dengan sifat Tuhan yang penuh kasih. Dan kalau kita baca menurut Henry Morris, The Bible Has the Answer. Ini di halaman 222 digambarkan di sana bahwa neraka itu yaitu lautan api yang membakar dan tidak ada terang, dan itu ada kegelapan, tapi ini menjadi tempat kejahatan dan kerusakan yang tidak pernah berakhir. Unending corruption and wickedness. Dia kutip ini beberapa ayatnya di Alkitab. Dan itu dikatakan suatu tempat di mana di sana rest is impossible. Jadi tidak ada di sana damai, tidak ada ketenangan. Jadi yang ada di sana adalah kegelisahan. Ya, jadi neraka itu jadi tempat penyiksaan di mana orang tidak ada ketenangan di sana, tersiksa. Dan dikatakan tubuh the resurrected bodies of unsaved. Jadi tubuh orang yang tidak selamat itu dibangkitkan. Dan dikatakan di sana, will not be consumed by this vast furnace of fire. Jadi rupanya tubuh manusia yang ada di neraka itu tidak akan pernah dihabisi oleh api yang menyala-nyala ini. Ini menurut Henry Morris. Kalau kita berbicara kata neraka dalam perjanjian lama dan di perjanjian baru ada dua kata, yaitu Sheol dan Hades. Sheol dan Hades diterjemahkan dalam bahasa Inggris yaitu hell. Dan kalau kita lihat di sini, hell itu ada mempunyai arti bahwa ini mempunyai arti lain. Harusnya Sheol di bahasa Ibrani, Hades dalam bahasa Greek, dan diartikan neraka. Tapi karena neraka tadi seperti apa yang digambarkan di atas, neraka itu, hell itu adalah tempat penyiksaan, tempat penderitaan. Di sana tempat dunia orang jahat. Sedangkan itu Sheol dan Hades tidak pernah dihubungkan kata ini kepada penyiksaan. Maka dengan demikian kita lihat penerjemah Alkitab yang modern. Contoh ini Revised Standard Version tidak menggunakan kata hell. Tapi King James Version menggunakan kata hell. Tetapi Revised Standard Version lebih memilih sesuai dengan kata aslinya. Ya, dengan menggunakan kata Sheol. Coba kita lihat perbandingan terjemahan. Ulangan 32 ayat 22 contoh. Sebab api telah dinyalakan oleh murkaku
dan bernyala-nyala sampai ke bagian dunia orang mati yang paling bawah. Ini dunia orang mati yang paling bawah, ini dunia orang mati itu bahasa Ibrani sebut Sheol. Dan dunia orang mati itu dalam King James Version disebut lowest hell. Dikatakan hell, neraka. Tetapi Revised Standard Version mengatakan depth of Sheol. Sheol. Dia tidak menggunakan hell. Karena hell itu diartikan sebagai tempat penyiksaan. Dan Revised Standard Version dan juga penerjemah-penerjemah Alkitab modern lebih memilih kata Sheol daripada kata hell. Dan kita lihat di dalam Kisah pasal 2 ayat 27, ini mengenai Yesus ini, dan nanti juga kita kutip lagi ayat ini di bagian lain. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dalam dunia orang mati. Sheol itu dalam bahasa Indonesia adalah dunia orang mati. Tapi King James Version menerjemahkan dunia orang mati itu yaitu hell. Tetapi Revised Standard Version dia menerjemahkan dalam bahasa sesuai dengan original teks dari bahasa Greek yaitu Hades. Dia menggunakan kata Hades. Baik, yang berikut kita lihat yang dihubungkan dengan neraka, yaitu dari bahasa Greek, yaitu Gehenna. Gehenna atau Gehenna, yang diterjemahkan sebagai neraka. Kalau kita lihat dalam Matius pasal 10 ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka, Gehenna. Kalau ini King James Version menerjemahkan Gehenna itu yaitu hell. Dan Revised Standard Version juga menerjemahkan yaitu hell. Dan hell ini yang diterjemahkan neraka dalam bahasa Indonesia. Tetapi apa yang kita lihat di sini yaitu bahwa neraka di sana yaitu Gehenna tidak pernah ayat ini menyebutkan bahwa Gehenna itu adalah tempat penyiksaan, tempat penderitaan, tempat penyiksaan selama-lamanya. Ini tidak pernah digambarkan oleh Alkitab sebagai hukuman selama-lamanya, terhukum selama-lamanya. Bahkan ayat ini mengatakan, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan. Harusnya kita garis bawahi kata membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jiwa dan tubuh di dalam neraka binasa, bukan di sana hidup selama-lamanya, tersiksa selama-lamanya. Itu yang perlu dicatat di ayat ini, saudara. Bahwa yang masuk kepada Gehenna itu adalah binasa. Ini kata Yesus sendiri. Pengertian Sheol dan Hades dalam Alkitab. Sheol di Perjanjian Lama dan Hades di Perjanjian Baru dari bahasa Greek menggambarkan tempat tinggal orang mati atau dunia orang mati. Dua kata tersebut disalahpahami sebagai tempat penghukuman jiwa tanpa tubuh sesudah kematian. Ini yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita lihat contoh Alkitab
Mazmur 16 ayat 10, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dunia orang mati, ini King James Version menyebutnya hell, neraka. Tapi Revised Standard Version menyebutnya Sheol. Sheol adalah dunia orang mati. Dan di dalam Sheol tidak ada satu ayat Alkitab Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru yang menyatakan Sheol dan Hades tempat penyiksaan. Bukan siksaannya yang selama-lamanya di sana. Dan digenapi oleh Yesus dalam Kisah pasal 2 ayat 27. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati. Di dalam New English Translation, because you will not leave my soul in Hades. Dia pakai kata Hades di sana. Tetapi King James Version menggunakan kata hell. Mengapa para penerjemah Alkitab yang modern tidak menggunakan hell, tapi menggunakan kata Hades sesuai dengan kata aslinya? Karena hell itu diakui tempat penyiksaan selama-lamanya. Tetapi Hades tidak pernah dihubungkan dengan penyiksaan di sana yang selama-lamanya. Dan kita lihat di sini, Allah kalau sebenarnya ini dalam terjemahan ini, Allah tidak meninggalkan Yesus di dalam kubur. Tidak menyebut tempat penyiksaan atau hell seperti yang dikatakan oleh King James Version. Dan dunia orang mati itu di dalam ayat ini, kalau kita lihat dalam Pengkhotbah 9 ayat 10, di sini King James Version tidak konsekuen menerjemahkan Sheol sebagai hell. Di ayat lain, Sheol, King James Version menerjemahkan di Mazmur 16 ayat 10, Sheol diterjemahkan hell. Tapi di Pengkhotbah 9 ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, dalam Sheol. Di sana, King James Version mengganti terjemahannya, Sheol harusnya diterjemahkan hell, jadi diterjemahkan grave, yaitu kuburan. Kuburan. Jadi dikatakan di sini tidak ada pekerjaan, tidak ada pertimbangan, tidak ada pengetahuan, dan tidak ada hikmat. Tidak ada perasaan di Sheol. Sheol itu bukan tempat penyiksaan orang-orang jahat, orang-orang yang berdosa. Itu bukanlah tempat penyiksaan, tapi disebut itu grave. Nah, ini untuk kali ini terjemahan King James Version lebih tepat menurut saya. Sheol diterjemahkan dalam Pengkhotbah 9:10 sebagai grave, yaitu kuburan. Yesus dan Gehenna atau Gehenna. Dalam Gehenna ini, dalam Matius pasal 5 ayat 22, ini juga sering dikutip orang Gehenna sebagai neraka. Siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka? Ini kata Yesus. Neraka di sana hell fire. Hell of fire. Ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini kita lihat ayat ini sama dengan paralel teks dengan Markus 9 ayat 44.
Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka. Neraka di sana Gehenna. Ke dalam api yang tak terpadamkan. Perhatikan saudara. Yesus katakan Gehenna itu yang diterjemahkan neraka ke dalam api yang tak terpadamkan. Apinya yang tak terpadamkan, bukan penghukumannya yang kekal. Ini harus kita lihat. Bukan hukumannya yang kekal dan yang tak terpadamkan, tetapi apinya. Bandingkan dengan Matius 10 ayat 28. Menggunakan kata yang sama, yaitu Gehenna. Itu tadi, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka, dalam Gehenna. Jadi Gehenna itu tempat penghukuman, bukan tempat penyiksaan selama-lamanya. Saya ulangi, saudara. Gehenna atau neraka yang dimaksudkan oleh Yesus itu ialah bukan tempat penyiksaan selama-lamanya, tapi tempat penghukuman. Hukumannya yaitu kebinasaan. Karena upah dosa adalah maut. Orang yang berdosa dia harus mati, binasa. Dan kebinasaan itu yang dikatakan oleh Yesus dalam neraka. Jadi sungguh berbeda dengan keyakinan populer zaman sekarang ini yang mengatakan bahwa di neraka itu adalah penyiksaan. Orang-orang di sana disiksa selama-lamanya. Kita tidak melihat dasar Alkitabnya yang mendukung pernyataan tersebut. Saya akhiri sampai di sini. Oke. Jadi saudara, yang kita lihat tadi, benarkah ada neraka itu? Kita sudah lihat tadi, neraka itu ada ditulis di Alkitab. Tetapi neraka yang dimaksudkan kita baca, neraka yang dipahami oleh banyak orang sekarang ini, neraka itu adalah tempat penyiksaan selama-lamanya. Tapi kita sudah buktikan, tidak ada neraka sebagai tempat penyiksaan selama-lamanya. Neraka yaitu dari Hades atau Sheol, ya, Gehenna, itu tidak pernah dihubungkan dengan penyiksaan. Tetapi pembinasaan, penghukuman. Dan memang Tuhan mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang yang tidak percaya itu yaitu binasa. Binasa itu ialah bukan dia menggelepar-gelepar selama-lamanya, bukan tersiksa selama-lamanya, bukan menderita selama-lamanya. Binasa berarti dia habis. Baik, itu dulu pembukaan dari saya saudara. Ya, jadi neraka itu ada, ya ada, tapi neraka itu bukan tempat penyiksaan selama-lamanya, tapi tempat penghukuman orang-orang jahat
penghukuman orang-orang yang menolak kasih karunia Kristus, dan Tuhan akan menghukum kejahatan. Tetapi Tuhan tidak pernah menyiksa orang-orang jahat. Menyiksa itu bukanlah bertentangan dengan sifat Allah. Baik, terima kasih. Tuhan berkati. Puji Tuhan, terima kasih atas pemaparan dan juga pelajaran yang sangat indah. Dan tentu ini membuat kita mengerti tentang neraka tersebut. Oke, baik. Pendeta Siboya, terima kasih. Mungkin yang ada di Gita Ministry live streaming ini, saudara boleh bertanya. Jika saudara punya pertanyaan, boleh dicantumkan dalam kolom chat atau komentar kita. Nah, tetapi sebelum mungkin ada, mungkin juga ada yang di ruang Zoom ini. Untuk itu, kira-kira adakah yang mau bertanya? Silakan. Selamat malam, Pak Pendeta. Selamat malam. Ya, Pak Pendeta, terima kasih atas pembahasan pendalaman Alkitab malam hari ini. Jadi jelas ya bahwa neraka itu bukan sebuah siksaan selama-lamanya. Namun Pak Pendeta boleh diterangkan apakah neraka itu sudah ada sekarang atau apakah orang sudah mulai masuk neraka, Pak Pendeta, sekarang? Ya, sampai kapan orang di neraka ini ya? Mungkin begitu, Pak Pendeta, walaupun sebuah penghukuman, apakah orang mati langsung masuk neraka? Atau bagaimana, Pak Pendeta? Boleh dikasih penerangan, Pak Pendeta? Terima kasih. Baik. Kalau dikatakan apakah neraka itu sudah ada, sudah menyalakah api neraka itu sekarang? Kalau kita lihat tadi, kata neraka itu dari bahasa Ibrani Sheol, dan di bahasa Greek yaitu Hades, dan itu sebenarnya membicarakan tentang dunia orang mati. Atau itu menyebutkan kuburan. Jadi kalau saya katanya sekarang, apakah kuburan sudah ada sekarang? Apakah dunia orang mati sudah ada sekarang? Ya, ada. Tetapi saudara, apa yang saya katakan dalam buku ini, yang saya katakan, saya kutip tadi, The Bible Has the Answer, ditulis oleh Henry Madison Morris, ditulis dalam buku ini, bahwa neraka yang dimaksudkan itu ialah di bawah tanah sana. Dan di sana terjadi penyiksaan. Orang di sana disiksa. Jadi begitu orang jahat itu mati, dia langsung ke neraka, yaitu di pusat bumi sana. Padahal di sana dia disiksa. Dan sementara dia di sana disiksa, tapi yang disiksa dikatakan adalah jiwanya. His soul. Karena tubuhnya sudah terpisah. Jadi tubuh dengan jiwa terpisah. Jadi jiwanya itu dikatakan yang disiksa di neraka. Tubuhnya ada di kubur. Di satu tempat. Ya, dan nanti di hari penghakiman dia akan dikenakan lagi kepada tubuhnya ini. Ya, untuk menjalani hukumannya. Ini ditulis dalam buku ini. Ya, Henry Madison Morris. Ya. Jadi kita lihat bahwa Sheol tidak ada berbicara tentang penyiksaan. Itu yang perlu dicatat. Tidak ada satu kata Sheol di dalam Perjanjian Lama dihubungkan dengan penyiksaan yang kekal. Jadi di sana dia adalah Sheol, yaitu dunia orang mati.
Dan kita tahu orang mati tidak tahu apa-apa. Dan orang yang turun ke dunia, orang mati yang turun ke Sheol, dia tidak tahu apa-apa, tidak ada pengetahuan di sana. Itu yang dikatakan oleh Pengkhotbah pasal 9 ayat 10. Itu tidak pernah, tidak ada kesadaran, tidak ada conscious, tidak ada kesadaran. Jadi tidak ada penderitaan di dalam Sheol. Tidak ada di sana penderitaan. Karena Sheol dan Hades itu di sanalah terjadinya di sana apa? Kematian. Jadi dunia orang mati. Jadi tidak ada di sana penyiksaan. Begitu pandangan saya. Terima kasih Pak Pendeta. Berarti orang mati nggak ada yang langsung masuk neraka ya Pak Pendeta ya. Jadi belum ada yang ke neraka. Begitulah Pak Pendeta sekarang ini. Menunggu nanti Tuhan memberikan penghukuman. Terima kasih Pak Pendeta. Oh begini. Kalau neraka itu diartikan Sheol, orang sudah pergi ke Sheol. Tapi kalau Kalau neraka Sheol itu api diartikan membara neraka, belum Pendeta. begitu orang mati, apakah itu orang baik, orang jahat, begitu dia mati, masuk Sheol. Kalau Sheol itu diartikan neraka. Saya sudah terangkan tadi, King James Version menerjemahkan Sheol itu neraka dalam satu tertentu. Itu di Mazmur 16 ayat 10. Tapi ketika dia King James Version menerjemahkan Pengkhotbah 9 ayat 10, Sheol diterjemahkan grave. Jadi, apakah sudah ada orang di neraka sekarang? Dalam pengertian Sheol itu adalah neraka, orang sudah masuk neraka, orang yang mati itu. Tetapi kalau neraka yang dimaksudkan Sheol itu sebagai tempat penyiksaan, Alkitab mengajarkan bahwa tidak ada orang mati sekarang ini yang sedang tersiksa. Tidak ada. Itu saja maksudnya. Ya, Jadi jelas, memang ini Pendeta. cukup menjebak. Jadi hanya masih di kuburan semua, belum disiksa Pendeta ya. Terima Ya. kasih Pendeta. Oke, terima kasih Pendeta Janes. Ini ada pertanyaan dari kolom komentar Pendeta Sebuya. Ya. Saya bacakan. Bila manusia yang jahat telah binasa di neraka, untuk apakah api neraka itu tidak padam dan ulat-ulatnya tidak mati? Nah, ini karena ini ada ayatnya dikatakan dalam Matius pasal 9:48, tapi saya cari-cari sepertinya tidak ada. Mungkin ibu ini bisa cari ayat yang dimaksud dengan ulat-ulatnya tidak mati. Jadi bila manusia yang jahat telah binasa di neraka, untuk apakah api neraka itu tidak padam? Nah, gimana kira-kira? Ya. Kalau kita lihat ini, mungkin yang Ibu maksudkan itu di Markus pasal 9 ayat 44. Tapi ayat 44 itu, kenapa itu tidak ada? Itu dibuat itu parentesis. Itu harusnya adalah scribal gloss. Oke, mungkin bisa Tapi kita dibuat baca dari Pendeta ayat. ya. Markus pasal 9. Ayat 44. Ya, Ya. betul. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Nah, ini mungkin Markus maksudnya ya, bukan Matius. Silakan, Pastor. Baik. Ini di dalam Markus pasal 9 ini, Yesus berbicara tentang Gehenna. Gehenna ini yang diartikan neraka. Tetapi kalau kita lihat secara arti kata, Gehenna, G itu artinya lembah, Henna, lembah Hinnom yang ada di dekat di Yerusalem, itu yang menjadi tempat pembakaran. Dan ini kalau kita lihat, Yesus membuat ini sebagai tempat
penghukuman di zaman dahulu ini akan dilakukan di akhir zaman. Dan dikatakan di sini kalau kita lihat ulatnya tidak mati, ini sungguh bertentangan dengan lautan api. Mana ada ulat di lautan api yang apa? Yang tidak mati terbakar. Apa memang ulatnya tahan bakar? Fireproof? Tidak mungkin. Tetapi kalau ini Yesus memandang dari lembah Hinom di sana juga ada, kalau kita baca sejarahnya di zaman Hizkia, ada 185.000 tentara yang terbunuh di lembah Hinom. Dan itu di sana. Dan di sana dikatakan ulat-ulatnya yang membusuk. Tetapi ini yang digambarkan menjadi neraka tempat penyiksaan. Yang kita lihat bahwa Gehenna tidak membicarakan tentang penyiksaan yang selama-lamanya yang ada di sana. Tapi ini adalah tempat penghukuman. Dan nanti tentu pada waktu kedatangan Yesus yang ketiga kali di akhir kerajaan 1000 tahun, maka di sini akan terjadi ini nubuatan tentang neraka, api, lautan api yang memusnahkan seluruh orang jahat yang tidak menerima kasih karunia Tuhan. Jadi neraka itu ialah penghukuman selama-lamanya, bukan penyiksaan. Upah dosa ialah maut. Dan seseorang yang dihukum dengan penyiksaan selama-lamanya tidak ada dasar Alkitabnya. Dan baik secara ajaran orang Yahudi juga tidak dapat membenarkan itu. Biasanya orang Yahudi ada yang disebut hukum Hammurabi, ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi kalau saya bunuh orang, dia bunuh saya, selesai. Tidak ada orang kalau saya bunuh orang lalu saya disiksa selama-lamanya. Itu tidak fair. Secara hukum juga tidak fair. Dan Tuhan juga tidak pernah melakukan itu. Ya, kalau di hukum negara juga, kalau ada orang membunuh seseorang, dia tidak pernah disiksa hukumannya. Kalau dia dibunuh, mungkin dia dihukum mati. Ya sudah. Apakah dia ditembak mati? Apakah dia dipancung? Tidak ada penyiksaan selama-lamanya. Dan ini tidak setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi Tuhan juga tidak pernah membuat neraka sebagai tempat penyiksaan. Neraka itu ada. Tapi neraka itu bukan tempat penyiksaan, tapi tempat pembinasaan. Karena orang jahat akan binasa. Ya, itu. Saudara, saya berikan tambahan sedikit. Sebenarnya doktrin tentang neraka ini berhubungan dengan kebakaan jiwa. Banyak gereja-gereja yang mengajarkan bahwa tubuh itu baka, immortal life. Tetapi saya katakan, kalau kita baca Alkitab, saya melihat di Alkitab bahwa ajaran kebakaan jiwa itu justru adalah akarnya dari pernyataan iblis di Taman Eden. Yaitu dalam Kejadian pasal 3 ayat 4, sekali-kali kamu tidak mati. Dan inilah yang menjadi cikal bakal kebakan jiwa. Dan kebakan jiwa ini berhubungan dengan neraka. Sebab manusia, kalau manusia itu memiliki kebakaan jiwa, kalau dia juga orang jahat, jiwanya baka, orang baik jiwanya baka, maka tempatnya pun harus ada. Orang yang percaya memiliki hidup kekal, kebakan jiwa, tempatnya di sorga. Orang jahat, karena dia memiliki kebakan jiwa, maka tempatnya di neraka. Jadi, kebakaan jiwa dengan doktrin neraka
merupakan istilahnya apa? Setali dua uang. Ya, ini nggak bisa dipisahkan itu. Karena orang jahat memiliki kebakaran jiwa, maka neraka juga adalah penyiksaan selama-lamanya. Tetapi ini sangat tidak didukung oleh ayat Alkitab. Ya, begitu. Oke, terima kasih. Ya, mungkin itu sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Ice ya, yang dari kolom komentar. Oke, Pendeta. Berarti tidak ada istilah neraka tadi. Jadi dia istilahnya bahwa tidak ada apinya kekal gitu ya. Jadi contoh, karena mungkin ada berpikir seperti ini. Misalnya di sana surga, di sebelah kiri, dan di sana neraka. Jadi surga hidup damai dan neraka disiksa. Tidak ada seperti itu, Pendeta ya? Ya. Jadi tidak ada orang yang disiksa di sana. Ya. Walaupun Alkitab seperti banyak mengajarkan seperti itu. Tapi kalau coba kita bawa secara logikanya, bagaimana orang-orang yang selamat itu menikmati sorga, sementara dia tahu orang-orang yang dia kasihi disiksa selama-lamanya di dalam api neraka. Ya, jadi yang berikut, bahwa kenapa tidak ada penyiksaan kekal di api neraka? Karena orang berdosa itu binasa. Jadi neraka itu penghukumannya yang kekal. Bukan penyiksaannya yang kekal. Sebab, dan juga diterangkan, apinya yang kekal, apinya yang tak terpadamkan. Bukan penyiksaannya yang tak terpadamkan. Jadi kalau orang jahat itu sudah mati, buat apa lagi apinya itu? Jadi orang jahat tidak memiliki kekekalan jiwa. Dia mati, berhenti hidup, dan dia binasa. Jadi Alkitab mengajarkan hukuman neraka itu ialah hukuman pembinasaan, bukan penyiksaan. Baik, terima kasih Pendeta Sebuya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, Pendeta Janes di sini, yang mungkin sudah memiliki pertanyaan. Silakan, Pendeta. Kita masih ada waktu lah. Terima kasih, Pak Pendeta. Mungkin itu dulu dari saya. Siapa tahu ada dari pemirsa di Facebook. Oke, terima kasih Pendeta Janes. Nah, begini Pendeta Sebuya. Kalau memang itu tadi neraka itu adalah akhir daripada penyiksaan ataupun akhir daripada hukuman, kenapa mesti ada neraka ya, Pendeta? Kira-kira, apakah Allah itu tidak kasih? Nah, ini sepertinya pertanyaan ini, apakah Allah itu tidak kasih, kenapa dia harus hukum akhir daripada hidup ini? Silakan, Pendeta Sebuya. Baik, terima kasih. Allah itu adalah kasih, Allah itu adalah murah hati, tapi manusia yang jahat. Orang jahat, orang berdosa tidak menghargai kasih karunia. Jadi kasih karunia Allah itu tidak akan pernah bermanfaat bagi orang yang tidak mampu menerimanya dengan iman. Jadi, bukan Allah yang suka menghukum. Karena Tuhan mengatakan, aku tidak menginginkan kebinasaan orang jahat itu. Yang aku inginkan ialah supaya dia bertobat kembali kepada Tuhan. Jadi Tuhan tidak menginginkan kematian. Tapi Tuhan juga harus
menghukum kejahatan. Dan itu dikatakan upah dosa ialah maut. Dosa ialah pelanggaran hukum Tuhan dan upah dosa ialah maut. Jadi upah dosa bukan penyiksaan selama-lamanya. Ini yang perlu dicatat. Upah dosa itu bukanlah tersiksa selama-lamanya, menderita selama-lamanya. Tapi upah dosa adalah maut. Begitu. Oke, Pendeta Sibuya. Adakah penekanan tentang arti kekekalan tadi? Kekal. Ya. Mungkin ada orang yang beranggapan contoh bahwa misalkan kata kekal itu ya supaya memperoleh hidup yang kekal. Misalnya dalam Yohanes pasal 3:16. Apakah sama itu dengan yang dimaksud dengan tadi kekekalan, yaitu tentang bagaimana bukan tempat penyiksaan selama-lamanya. Nah, apakah ada pendekatan tentang kekal ini, Pendeta? Ya. Jadi hanya keselamatan itulah yang kekal selama-lamanya. Tetapi dalam penghukuman, sekali lagi saya katakan, penghukumannya itulah yang kekal. Artinya, sesudah dihukum dalam neraka, tidak ada lagi kebangkitan. Ini dia. Tidak ada lagi kesempatan. Itulah kekekalan bagi dia. Jadi kalau orang sudah dihukum dalam api neraka, yang dimaksudkan oleh Yesus setelah kerajaan 1000 tahun, jadi tidak bisa lagi ada obatnya. Jadi hukumannya itu, kalau mungkin bahasa hukumnya saya tidak tahu apa benar, istilah inkrah. Ya, jadi ini sudah menjadi ketetapan selama-lamanya. Yang perlu saya tekankan, ya, hukumannya lah yang kekal, bukan dia penyiksaannya yang kekal. Jadi tidak ada manusia berdosa yang memiliki kekekalan jiwa. Karena kalau itu bertentangan dengan ayat yang lain yang mengatakan upah dosa adalah maut. Dan yang terakhir dikalahkan oleh Yesus yaitu maut. Dan barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Jadi yang tidak percaya mengalami kebinasaan, bukan penyiksaan. Itu yang perlu dicatat. Oke, terima kasih ya. Mungkin sahabat Gita Ministry sudah mengetahui dan melihat atau menyaksikan akan pelajaran belajar Alkitab bersama kita ini. Ya, tentu mungkin bisa saja selama ini saudara beranggapan atau kita beranggapan bahwa arti kata neraka itu mungkin salah. Ya. Tetapi malam ini seperti yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita, Pendeta Sibuya, bahwa itulah yang secara alkitabiah. Begitu Pendeta ya? Secara alkitabiah dan teologi. Jadi bukan beropini, karena banyak kita beranggapan bahwa selama ini seperti yang diterangkan oleh Pendeta Sibuya itulah yang benar. Ya. Jadi tidak ada arti kata kekal selama-lamanya. Allah itu kasih, kenapa dia harus musnahkan apa? Binasakan apa? Manusia ini. Mungkin ada terakhir dari Pendeta Janes, sudah ada pertanyaan yang masuk kira-kira? Atau mau dipertanyakan silakan, Pendeta Janes. Oke, terima kasih. Mungkin sahabat Gita Ministry bilang mana juga saudara baru bergabung, ya kami melihat di sini ada Tigor Situmorang, ada Mika Sianipar, ada juga Pendeta Hamba Tuhan, De France, ya, dan juga ada Ibu Risma Namaban, ada yaitu Bapak Bernard Nebaho, dan juga ada Bapak Dosma Sibuya, ya. Terima kasih sudah hadir menyaksikan ini dari live streaming, dan juga ada Darman Nebaho
dan juga hamba Tuhan Pendeta Waldin Purba. Nah, sekarang Pendeta Sebuya, mungkin Pendeta boleh memberikan kesimpulan atau closing statement untuk pemirsa yang menyaksikan ini. Silakan, Pendeta. Baik, saudara, kalau dikatakan gereja Advent tidak mempercayai adanya neraka, itu adalah tuduhan yang salah. Gereja Advent mengajarkan ada neraka. Tetapi yang berbeda ialah neraka yang diajarkan oleh gereja Advent bukanlah neraka tempat penyiksaan yang selama-lamanya. Sesuai dengan ajaran Alkitab, Sheol, Hades, dan Gehenna tidak dihubungkan dengan penyiksaan, penderitaan yang selama-lamanya. Karena penyiksaan selama-lamanya bertentangan dengan ayat Alkitab yang lain. Seperti katakan, upah dosa ialah maut. Dan Yehezkiel 18 ayat 20 katakan, orang yang berdosa harus mati. Jadi tidak ada orang yang berdosa harus disiksa. Jadi penyiksaan itu tidak sesuai dengan tabiat Tuhan dan itu tidak sesuai dengan keadilan. Sebagaimana saya katakan, kalau orang saya bunuh, hukuman yang adil bagi saya ialah saya dibunuh. Mata ganti mata, tangan ganti tangan, gigi ganti gigi. Tetapi kalau saya membunuh orang, lalu hukuman saya adalah siksaan, ini tidak dapat dibenarkan oleh hukum manapun di dunia ini. Apalagi Tuhan yang penuh kasih. Dan Allah yang kasih tentu tidak akan mengizinkan penyiksaan. Dan yang berikut, mengapa kita tidak mempercayai bahwa di neraka itu adalah penyiksaan selama-lamanya? Karena manusia itu mengalami kebinasaan. Tetapi mungkin ada yang berkata, kalau orang berdosa itu hukumannya cuma sebentar. Karena kalau dibakar seperti jerami, hukumannya hanya sebentar. Ya, seberapa lama manusia itu dibakar sampai mati? Tidak akan lama. Kalau begitu, lebih baguslah kita berbuat jahat. Karena dihukum cuma sebentar. Kalau dihukum dibakar cuma 5 menit, ya. Tetapi orang membuat neraka itu menyeramkan. Jadi nanti dikatakan, Martin Luther katakan, orang akan mencari setetes air. Nah, dibuat itu menyiksakan. Dan kalau saudara baca juga di buku yang saya katakan ini, The Bible has the answer, di sana juga dikatakan orang-orang yang mengenai apa, lidahnya, tangannya disiksa. Sampai dikatakan ada orang yang merasa takut karena ditakut-takuti oleh neraka. Saudara-saudara, Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. Dan Tuhan itu kasih. Tidak masuk ke sorga orang-orang penakut. Itu dikatakan di dalam kitab Wahyu. Tidak masuk ke dalamnya orang-orang penakut. Tidak ada orang yang masuk sorga karena takut neraka. Tetapi orang yang masuk sorga ialah karena mengasihi Tuhan, merindukan Yesus, menghargai kasih-Nya, menghargai pengorbanannya di kayu salib. Jadi, sorga bukan dihuni oleh orang-orang yang takut akan neraka.
Jadi neraka itu adalah penghukuman yang kekal. Kematian yang kekal. Kebinasaan yang kekal. Sesudah itu tidak ada lagi kebangkitan sesudah orang dibinasakan. Itulah pemahaman kita tentang neraka yang saya pelajari dari Alkitab yang suci ini. Kalau ada yang mau bertanya boleh langsung kepada saya. Ya, bisa lewat WA. Nomor saya 0812 7 berapa ya? Lupa nih. Ya, mungkin ada nanti dari call center kita. 697 Ya. 5111. Tuhan Yesus berkati. Baik, terima kasih pendeta sebagai narasumber kita dan sahabat Gita Ministry. Terima kasih. Walaupun tadi nomor handphone pendeta narasumber kita mungkin saudara terlewatkan, saudara boleh dapat WA kami di call center Gita Ministry. Pendeta Gibson, ya, saya juga sangat pengen paparan saya ini didengarkan oleh orang-orang yang menuduh ajaran gereja Advent. Saya mau juga ini. Jadi tolong buktikan bahwa Sheol dan Hades apakah dihubungkan dengan penyiksaan. Tolong kalau ada dasar Alkitabnya, saya juga pengen tahu itu. Supaya kita bisa belajar firman Tuhan yang benar. Terima kasih. Baik, terima kasih pendeta Sebuya ya. Dan kiranya sahabat Gita Ministry boleh terberkati oleh karena pembahasan kita malam ini sehingga clear sudah yang sudah disimpulkan oleh pendeta Siboya. Jangan lupa bila mana saudara punya pokok doa permohonan, saudara dapat boleh memberikan kepada call center kami hal-hal yang mau didoakan oleh tim doa kami. Maka hari Kamis malam nanti kita akan tayang kembali dalam program Prayer Ministry atau pelayanan doa kita. Baik, demikianlah acara kita pada malam hari ini dalam program kita ini. Kita minta pendeta Janes untuk menutup dalam doa kita. Silakan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, sesungguhnya malam hari ini firman-Mu kami dalami, agar kami dapat memahami maksud Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami lebih mencintai Tuhan, agar kami dapat berjalan dalam kebenaran Tuhan. Ya Tuhan, neraka itu ada, dan sebagai penghukuman untuk mengakhiri dosa. Namun Tuhan, Engkau bukan sedang menyiksa manusia, hanya untuk mengakhiri setiap dosa. Biarlah pemahaman kami benar, sehingga kami tidak berada dalam neraka pada satu saat, tetapi kami mendapatkan keselamatan, kehidupan yang kekal yang Tuhan telah siapkan. Ya Tuhan, Engkau telah memberkati hamba-Mu pendeta Hemat Siboya, seorang hamba Tuhan yang berdedikasi, yang penuh dengan pengetahuan akan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan akan berkati hamba Tuhan pendeta Siboya, semakin dipenuhi roh dan hikmat, sehingga di kesempatan berikut boleh memberikan pendalaman Alkitab. Berkati seluruh pemirsa, baik di Facebook maupun Tuhan ketika kami akan tayangkan juga di YouTube. Biarlah kiranya mereka terberkati dengan segala pergumulan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan akan berkati agar mereka semakin mencintai akan firman Tuhan, semakin mendalami, semakin datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk acara malam hari ini. Biarlah kiranya nama Tuhan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni yang membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu